Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Vidi. Gimana kabarnya bunda-bunda semua? Sehat-sehat kan? Semoga bunda-bunda semua dan keluarga senantiasa dalam limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tips buat bunda-bunda semua. Mungkin beberapa bunda di sini sudah pinter, sudah lebih hebat, lebih jago daripada saya ya dalam mengatur keuangan ya. Tapi tidak ada salahnya kan kita untuk berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih baru mulai mengelola keuangan rumah tangga. Jadi, tips apa aja sih yang mau saya bagikan ke teman-teman semua tentang cara mengatur keuangan rumah tangga ala saya? Aduh, ngomongnya jadi belepotan. Maaf ya teman-teman. Jadi, untuk mengatur keuangan rumah tangga ala saya, ala Bunda Vidi ya, tentunya setiap orang, teman-teman semua juga memiliki cara tersendiri untuk mengatur keuangan. Nah, kali ini adalah cara atau tips ala saya ya. Yang pertama, kebetulan suami saya itu gajiannya setiap awal bulan ya bunda-bunda. Jadi di awal bulan saya sudah membuat anggaran apa aja kebutuhan kita selama 1 bulan ke depan. Karena hal ini akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan kita itu apa aja sih untuk 1 bulan ke depan. Selain itu juga dapat membantu kita untuk mengendalikan pengeluaran. Karena biasanya kalau kita nggak membuat anggaran, banyak pengeluaran yang di luar kebutuhan kita. Misalnya nih, kita jadi sering bingung membedakan nih, mana antara keinginan dan kebutuhan. Kadang itu keinginan, tapi kita menganggapnya itu sebagai kebutuhan. Maka dari itu kita perlu membuat anggaran agar jelas ini pos-posnya apa aja nih, yang mana aja nih yang 1 bulan ke depan yang harus kita anggarkan, yang kita butuhkan untuk beli itu apa aja gitu. Kemudian yang kedua yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena ini adalah 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Kadang kita sekedar impulsif, keinginan sesaat, tapi kita merasa bahwa itu adalah kebutuhan. Kalau saya pribadi, biasanya untuk membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan, saya biasanya saat kepingin, saya tunda dulu 2 atau 3 hari gitu. Ketika 2 atau 3 hari kemudian ternyata itu menghilang dari pikiran saya, maka saya pastikan bahwa itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Karena kalau kebutuhan, meskipun itu jeda 1 minggu, 1 bulan, kita tetap akan membutuhkan hal itu. Sementara kalau keinginan, kadang itu muncul di awalnya itu menggebu-gebu. Kita pengen ini, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi ternyata itu nggak berguna buat kita, nggak kita butuhkan sama sekali. Nah, itu yang bisa merusak anggaran rumah tangga kita. Kemudian perhatikan pengeluaran dengan baik. Kalau saya biasanya mencatat setiap pengeluaran. Jadi dalam sehari itu saya belanja habis berapa, kemudian misalnya jajan anak apa saja, itu biasanya saya catat. Karena ini kan bertujuan supaya saya tahu ya uang yang ada itu perginya kemana aja. Karena kalau nggak dicatat itu biasanya sering-seringnya saya itu setiap akhir bulan dulu ya kebingungan, uang saya ini pergi kemana, kok setiap di akhir bulan
Bahkan kadang belum sampai akhir bulan, masih di pertengahan pun dompet itu udah kayak bawang merah aja, kalau dibuka bikin nangis karena udah nggak ada isinya. Yang keempat, buat daftar belanja. Hal ini perlu dilakukan supaya kita tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Jadi biar kita kalau belanja itu nggak kalap ya bunda-bunda ya. Kadang kan kita kalau nggak bawa list, terus kita pergi ke swalayan gitu, kita nengok, lihat apa, tertarik, kita beli. Nah, karena kita udah bawa list nih ketika belanja, maka hal seperti itu bisa diminimalisir. Kita cukup fokus dengan list belanjaan kita, nggak perlu tolak-toleh sana-sini, fokus pada tujuan kita supaya anggaran kita tetap aman. Kemudian saya sendiri kalau untuk belanja juga lebih suka belanja sendiri ya, nggak ngajak anak-anak. Karena biasanya kalau bawa pasukan, otomatis budget untuk belanja bulanan itu akan membengkak. Bahkan over budget ya, melebihi budget. Makanya saya lebih suka berangkat sendiri. Ini di sini saya juga sedang merefill teh celup ya, jangan dibully ya teman-teman. Itu isinya berbeda ya, beda merek. Namanya juga dikasih ya, jadi ya kita menerima apa adanya. Alhamdulillah masih ada yang mau ngasih kita. Yang kelima selanjutnya, bertransaksilah dengan uang tunai. Nah, pengalaman saya nih ketika bertransaksi dengan kartu kredit atau kartu ATM ya, biasanya itu saya suka lupa jumlah saldo yang di ATM. Tentunya kayak bunda-bunda sekalian semuanya hari ini ya, di zaman ini semua pasti punya ya kartu ATM ya. Nah, itu hal ini bisa membantu kita di satu sisi, tapi di satu sisi lagi juga kalau kita terlena bisa merugikan kita juga. Membantu kita apa? Memang kita jadi lebih fleksibel, lebih ringkes ya, nggak perlu bawa macam-macam, cukup bawa kartu aja udah bisa tap sana sini gitu ya. Cuma kalau untuk anggaran lebih baik saran saya gunakan uang cash. Selain kita jadi mengerti, terpantau nih jumlah saldo anggaran belanja bulanan kita itu ada berapa, saldonya sisa berapa, semua jadi lebih terpantau ketimbang kita menggunakan kartu ATM debit ya. Karena kan kita belanja, seingat saya nih di ATM sisa saldo masih 1 juta gitu misalkan. Kemudian kita belanja nih gesek 50.000 atau 100.000. Nah, kalau dicatat sih nggak apa-apa. Kadang kan kita suka lupa untuk mencatat. Nah, kita lupa, akhirnya kita ingatnya saldo kita masih banyak. Masih 1 juta, ternyata padahal sudah berkurang ya. Kalau kita pegangnya uang cash, kita bayar dengan uang cash, kan terlihat jelas di situ. Oh, ternyata tadi saya habis belanja 50.000, jadi sisa saldonya masih 950.000 gitu ya bunda. Kemudian yang terakhir yaitu jangan tergoda diskon. Jika barang yang kita butuhkan itu sedang diskon, jangan langsung kalap borong yang banyak ya bunda-bunda ya. Karena itu akan memporak-porandakan dunia persilatan susunan keuangan kita. Walaupun itu termasuk barang kebutuhan, misalnya kita butuh sabun cuci piring. Ternyata di swalayan sabun cuci piring sedang promo nih misalnya. Beli 2
gratis satu gitu. Atau misal beli satu harga 10.000, beli dua bayar 17.000. Nah, jangan tergoda dengan hal ini. Atau mungkin beli dua gratis, cantik. Pokoknya jangan tergoda dengan hal-hal seperti ini ya bunda-bunda ya. Karena itu kan tidak kita butuhkan. Mungkin sebagian bunda-bunda berpikir, oh mumpung ada promo nih, lumayan hemat harga. Ya memang kalau dipikir memang lebih hemat harganya, tapi pikirkan kembali, apakah ada sisa sesuai anggaran kita. Kalau seandainya anggaran dana kita belanja untuk hal-hal seperti itu lebih sih nggak apa-apa ya, tapi ketika anggaran kita sudah ngepres dan kita memaksakan untuk membeli hal-hal seperti itu yang barang-barang promo, diskon yang sebetulnya nggak kita butuhkan. Nah itu kan otomatis mengacaukan susunan anggaran yang udah kita bikin rapi di awal bulan. Nah, lebih baik hal-hal seperti itu jangan dilakukan ya bunda-bunda semuanya ya. Memang kadang untuk mengatur keuangan rumah tangga itu terasa sulit sekali ya bunda, apalagi kita sebagai orang tua. Kita suka nggak tega nih lihat anak minta jajan, oh kok nggak dibelikan atau gimana. Tapi kita harus mengingat kembali bahwa tujuan kita tidak membelikan mereka uang jajan yang berlebihan atau tidak memberikan uang jajan yang berlebihan itu tujuannya juga supaya kita bisa mengatur keuangan, bisa menabung. Dan tabungan ini kan juga berguna tujuannya untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita. Jadi kalau saya memberi pengertian anak-anak saya selalu memberi pengertian ke mereka sedini mungkin bahwa kita cukup hidup sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan, intinya sesuai kemampuan kita. Jangan melihat orang lain yang di atas kita. Kadangkala untuk melihat yang di atas kita, posisi di atas kita sih nggak apa-apa, sebagai motivasi kita untuk lebih maju ya bunda-bunda. Tapi kita juga perlu melihat ke bawah sesekali sebagai cerminan hidup kita ke depannya agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Saya sendiri pun sampai saat ini juga masih terus belajar bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga agar lebih baik lagi. Karena anak saya sendiri masih 3 dan itu masih butuh biaya semua ya bunda. Yang paling besar aja tahun ini sudah kelas 3 SMP, si kakak udah kelas 3 SMP, tahun depan sudah SMA. Dan itu pun kami harus mulai dari sekarang sudah mempersiapkan ya, berusaha menabung sedikit-sedikit. Ketika naik SMA otomatis kan juga tetap butuh dana lebih untuk beli peralatan dan segala macam. Kemudian yang nomor 2 menaik kelas 4 dan yang terakhir si bungsu naik kelas 2 SD. Otomatis anak-anak saya masa depannya masih panjang, kebutuhannya masih banyak. Jadi saya dan suami pun bekerja sama bagaimana caranya agar semua tercukupi, tertata dengan baik, rapi, sehingga hal ini bisa dicontoh oleh anak-anak saya kelak. Karena mereka perempuan ya, mereka kelak jadi ibu rumah tangga, sedikit banyak mereka pasti juga akan mengatur keuangan. Jadi kalau misalnya kondisi saya saat ini saja sudah amburadul, bagaimana dengan anak-anak saya kelak? Kadang saya suka berpikir seperti itu. Kebetulan kalau untuk si kakak, uang jajannya itu juga saya berikan 1 bulan ya. Karena saya hidupnya di daerah, bukan di ibu kota.
Jadi anak saya yang pertama itu si kakak, saya jatah uang jajan hariannya itu seharinya 10.000. Jadi untuk 1 bulan 300.000 dan itu saya kasihkan di awal bulan. Hal ini saya lakukan dia bertujuan untuk mulai mengajari dia cara mengelola keuangannya dia dengan baik agar kelak nanti ketika dia sudah dewasa, dia berpisah dari saya dan suami, dia sudah mulai menata kehidupannya sendiri, dia sudah punya pengalaman dalam mengatur keuangan. Kadang kan yang saya takutkan itu adalah ketika semuanya serba saya yang mengatur, ketika dia harus hidup jauh dari saya, terus dia pegang uang banyak misalnya sudah kerja, saya takutnya nanti dia kalap, akhirnya dia tergoda beli ini itu yang dulunya dia inginkan tinggal minta ke saya, jadi dia nggak tahu kan cara mengelola keuangan gitu. Nah, kalau sudah saya ajari dari sekarang kan harapan saya seperti itu, dia lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Dan alhamdulillahnya si kakak menurut saya untuk anak seusia dia itu sudah baik dalam mengelola keuangannya. Jadi dia setiap bulan terima 300.000. Dia sudah mulai bikin list nih, apa aja sih keinginannya dia, yang ingin dia capai. Jadi untuk menghemat uang jajannya, si kakak itu sering minta bekal nasi ke saya. Jadi karena sudah bawa bekal nasi dari rumah, otomatis untuk jajan di sekolah pun juga akan berkurang ya. Yang biasanya 10.000 bisa habis semua karena bawa bekal nasi, mungkin dia cukup beli kue apa di istirahat kedua gitu yang lebih murah. Jadi dalam sehari uang 10.000 itu tidak habis semua gitu bunda-bunda. Dan hal itu pun juga saya berharapnya bisa dicontoh oleh adik-adiknya yang masih SD ya. Ketika mereka lihat kakak, oh kok kakakku seperti itu, oh berarti aku harus mencontoh hal seperti itu karena itu hal yang baik. Nah, alhamdulillahnya kalau anak-anak kan masih kecil, mereka masih lebih mudah untuk dibentuk daripada ketika mereka sudah dewasa nanti ya, karena kalau sudah dewasa kan otomatis mereka sudah hidup dengan pola pikirnya mereka masing-masing. Sementara ketika mereka masih anak-anak, masih hidup dengan kita masih bisa membentuk pola pikir mereka sejak dini. Tak terasa sudah ada di akhir video. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment serta share-nya ya teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.